Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau mengulas alur cerita sebuah film berjudul Sahara yang dirilis tahun 1983. Film ini dibintangi artis tercuantik di era tahun 80-an yaitu Brooke Shields dan aktor ganteng Lambert Wilson. Film ini berusaha menghadirkan suasana Amerika dan Mesir di era tahun 20-an. Film ini sempat menjadi film favorit pada zamannya, karena menghadirkan kisah modern dengan cita rasa fairy tale, para pemeran yang enak dilihat, dan pemandangan gurun yang memukau, serta cerita yang ringan dengan komedi yang menghibur, menjadikan film ini tidak bosan untuk ditonton kembali di zaman sekarang. Nah, daripada penasaran mari kita saksikan alur cerita filmnya. Scene dibuka dengan setting kota Detroit, Michigan, tahun 1927, yang dikenal sebagai pusat industri otomotif terbesar di Amerika Serikat, di mana terdapat 3 besar pabrik mobil di sana yaitu General Motors, Ford, dan Chrysler. Tampak seorang gadis cantik bernama Dell, sedang melakukan latihan uji coba balap mobil, diawasi oleh ayahnya dan seorang Crazy Rich. Hebatnya, Dell dapat mencatat waktu terbaik dalam uji coba kali ini, membuat kagum ayahnya dan si Crazy Rich. Ayah Dell bernama Gordon, adalah pemilik sebuah perusahaan perakitan mobil balap Gordon Packard, dan sedang membutuhkan suntikan dana, untuk mengembangkan pembuatan mobil balap terbarunya. Sang Crazy Rich akan memberi ayah Dell kontrak $60 juta, dengan syarat mobilnya harus diuji coba di kondisi jalan berdebu, berbatu, berpasir dan cuaca ekstrim. Ayah Dell harus mengikuti rally dunia Sahara dan memenangkannya. Di rally Sahara, hanya ada 5 mobil lainnya yang bersaing, tapi masing-masing adalah legenda, yaitu Rolls-Royce, Bentley, Saab, Hispano-Suiza, Alfa Romeo dan Mercedes. Suatu ketika, Dell mendapat kabar buruk kalau ayahnya mengalami kecelakaan, ketika sedang mengetes mobilnya di jalan tol. Kondisi ayah Dell cukup parah, dan dalam kondisi sekarat sempat memberitahu masalah rally dunia Sahara kepada Dell. Segera setelah kematian sang ayah, Dell bertekad untuk melanjutkan cita-cita sang ayah, untuk ikut serta dalam balap mobil di gurun Sahara, mewakili Amerika Serikat melawan beberapa negara di Eropa. Tapi masalahnya, ada diskriminasi gender dalam lomba balap mobil ini. Mereka tidak akan membiarkan seorang wanita mengemudi sejauh garis start. Bagi mereka, lomba ini hanya untuk pria. Akhirnya, demi ikut serta dalam balap mobil ini, Dell menyamar menjadi laki-laki, sampai saat balap mobil dilaksanakan. Ditemani 2 orang mekaniknya, akhirnya Dell dan mobilnya berangkat ke Maroko. Di pelabuhan ia disambut peserta dari Inggris dan Italia. Dell memperkenalkan diri sebagai anaknya Gordon, yang ternyata sangat terkenal di kalangan para pembalap. Sebelum mulai balapan, semua peserta dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Mayor Dufayne, atase militer yang mewakili pemerintah Perancis untuk wilayah Barat Sahara. Si Mayor memberitahu para peserta bahwa perang suku akan terjadi di Bukit Pasir Sahara. Oleh karena itu para peserta dilarang melintasi rute pendek melewati bukit pasir tersebut, yaitu berupa garis merah pada peta. Sedangkan rute panjang berupa garis biru, akan ditempuh 9 sampai 10 hari. Dan diingatkan juga bahwa rute pendek hanya mempunyai 1 sumur yaitu sumur Cambra, tidak ada pom bensin dan tidak ada rest area. Yang ada hanya perang suku. Singkat cerita, keesokan paginya acara lomba pun akan dimulai. Lomba ini diikuti oleh 6 negara yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Italia, Jerman dan Swedia. Ketua panitia berkata agar peserta menunggu aba-aba darinya. Jika meriam ditembakkan maka tanda start perlombaan dimulai. Tapi, tiba-tiba muncul 4 penunggang kuda dari suku Badui melintas. Si ketua panitia yang bermaksud mengusirnya tanpa sengaja menarik tali meriam dan menembakkannya. Spontan para peserta langsung tancap gas berhamburan saling berebut posisi terdepan. Saat balap mobil telah terlaksana, di tengah jalan Dell pun langsung membuka kedoknya sebagai wanita. Hal ini tentu saja membuat beberapa peserta di dekatnya terkejut.
Ketika sampai di persimpangan antara rute panjang dan pendek, Dale mulai bimbang memilih rutenya. Mekanik yang satu menyarankan memilih jalur yang aman-aman saja. Tapi mekanik yang satu lagi malah manas-manasin, kalau mereka bisa menghemat waktu 3 hingga 4 hari, sehingga peluang memenangkan perlombaan lebih besar. Akhirnya Dale memutuskan mengambil jalur rute pendek. Pembalap lain dari Jerman yaitu Von Glessing, juga mengambil jalan pintas yang sama di belakang Dale. Singkat cerita, tim Dale akhirnya tiba di sumur Chambra. Di sana mereka menemukan jasad beberapa orang Gypsy, atau pengembara gurun, yang tewas ditembak. Mereka mendapat firasat, bahwa perang benar-benar akan terjadi, dan mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba, sekelompok orang berkuda dan bersenjata mengejar mereka. Kelompok bersenjata itu berhasil menyusul. Di bawah todongan senjata, tim Dale akhirnya menyerah. Dale berusaha kabur, tapi langsung dikejar dan ditangkap oleh seorang pria tua bangkotan, yang kelihatannya memiliki jabatan yang cukup tinggi. Akhirnya, mereka dibawa ke sarang salah satu kelompok yang sedang berperang itu. Pria tua bangkotan tersebut bernama Ibrahim Rasul, dan memiliki jabatan sebagai Panglima Perang Chambra. Dale yang dipanggil si mata biru, akan dijadikan budak oleh Rasul. Dale ditahan di dalam tenda Rasul, sedangkan 2 orang asisten dan mobilnya, juga ikut ditawan. Malamnya Rasul berusaha memperkaos Dale. Tapi Dale melawan, dan melempar Rasul dengan lampu teplok hingga pecah, membakar karpet dan seluruh tenda Rasul. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Dale untuk kembali kabur. Dale berjalan melintasi gurun yang panas tanpa arah yang pasti. Hingga akhirnya ia kelelahan dan dehidrasi, sampai akhirnya jatuh pingsan. Beberapa kalajengking keluar dari sarangnya dan akan menyengatnya. Tapi tiba-tiba, seekor kuda datang mengusir kalajengking tersebut. Penunggang kuda ganteng yang telah menolongnya itu adalah Sheikh Jafar, pemimpin tertinggi suku Chambra. Dale kembali ditangkap oleh Rasul, yang ternyata adalah paman Jafar. Sementara itu, si pembalap dari Jerman, Von Glessing ternyata mempunyai misi tersendiri mengambil jalan pintas, yaitu untuk memasok senjata kepada pemimpin jahat dari salah satu suku yang bertikai yaitu Hamancha. Von Glessing mengantarkan sebuah mobil yang dimodifikasi dengan senapan mesin hingga menjadi sebuah mobil perang yang mematikan. Tepat pada saat itu datang Jafar dan pamannya Rasul menyerang suku Hamancha karena telah membunuh para Gypsy yang selama ini dilindungi oleh Jafar. Kesempatan itu digunakan seorang tua bangka pimpinan Hamancha, untuk mencoba kehebatan senapan mesin mobil itu, yang membuat pasukan Jafar terpaksa mengundurkan diri. Dale kembali ditangkap. Rasul si tua bangkotan paman Jafar ini, kembali mencoba memperkaos Dale. Namun kegiatan asyik tersebut terhenti, karena Jafar, yang ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama pada sosok Dale, mengklaim Dale, dan berniat menjadikan Dale sebagai istrinya. Walaupun menurut aturan, yang menemukan Dale maka berhak atas diri Dale, namun karena Jafar adalah pemimpin tertinggi di suku tersebut menggantikan ayahnya, maka Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Dale sekarang telah menjadi milik Jafar. Jafar mengajak Dale jalan-jalan menunggang kuda bersama. Jafar mengajak Dale ke sebuah air terjun, yaitu sebuah oase Chambra yang tersembunyi. Anak-anak muda Chambra yang mau menikah, biasa datang ke sini untuk mandi. Dale yang udah berhari-hari enggak mandi banyak daki, tergoda untuk mandi melihat air yang kelihatannya segar dan berlimpah ruah tersebut. Dale tahu, Jafar menginginkannya. Tapi Dale mengungkapkan isi hatinya, kalau dia tidak bisa tinggal di situ. Dia harus menyelesaikan perlombaan dan memenangkannya. Ternyata bukan hanya Dale, peserta-peserta lain juga mengalami hambatan dalam perjalanannya. Seperti ada yang mobilnya terkubur pasir, atau kehabisan bensin hingga harus ditarik oleh onta. Atau seperti mobil Jerman ini yang mengalami kerusakan karena ditegulingin oleh kepala suku Hamancha yang sok tahu itu. Keesokan harinya, orang-orang Hamancha datang menyerang dengan mobil bersenapan mesinnya, membuat orang-orang Chambra ditembaki tak berdaya. Melihat hal ini, Dale yang cerdik mengambil beberapa dinamit dan menancapkannya di atas bukit.
Del menembak sumbu dinamit ketika mobil tersebut melewatinya. Dan mobil musuh pun berhasil diledakkan. Kejadian ini semakin membuat Jafar tergila-gila pada Del, dan meminta Del menyerahkan dirinya malam nanti untuk diperistri oleh Jafar. Malamnya, Del yang sudah didandanin pakaian pengantin, datang ke tenda Jafar, diiringi tarian adat Cambra. Del yang sebenarnya juga menyukai Jafar, akhirnya menyerahkan dirinya kepada Jafar. Keesokan paginya, ketika Jafar dan lainnya masih terlelap tidur, Del bangun mengambil kunci mobil dan berniat kabur, untuk menyelesaikan tekadnya memenangkan balap mobil. Dengan bantuan seorang anak gipsi, Del mendorong mobilnya agar bisa berjalan. Ternyata seorang budak pelayan Jafar bernama Cambridge ngumpet di jok belakang mobil, ingin menemani Del menunjukkan arah jalan ke garis finish. Belum terlalu jauh mereka berkendara, tiba-tiba dua orang penunggang kuda mengejar mobil Del. Lagi-lagi Del diculik oleh mereka, dan si pelayan ditikam menggunakan pisau. Beruntung si anak gipsi menemukan si pelayan dan menolongnya. Ternyata, Del diculik oleh orang-orang Hamanca yang liar, yang tinggal di atas bukit. Mendengar kabar Del diculik oleh kelompok Hamanca, Jafar langsung mengumpulkan anak buahnya, ingin menyerang mereka untuk menyelamatkan Del. Sementara itu, Del dilemparkan ke dalam lubang yang di dalamnya ada 3 macan tutul yang kelaparan. Pasukan Jafar datang dan terjadilah baku tembak yang seru. Jafar dan beberapa anak buahnya berusaha menyusup masuk mencari keberadaan Del. Akhirnya Jafar menemukan lubang tempat Del dikurung. Karena Del tidak kuat memanjat tali, akhirnya Jafar turun ke dalam lubang. Setelah menjatuhkan 2 orang penjaga, akhirnya Jafar berhasil menyelamatkan Del. Jafar dan Del yang berusaha keluar dari goa, terlihat oleh si tua bangka kepala suku Hamanca yang dengan geram berusaha menembak keduanya. Pamannya, Rasul yang berusaha melindungi mereka malah terkena tembakan dan menghembuskan nafas terakhir. Teman-teman Del datang dengan mobilnya ke tempat kejadian pertempuran yang sedang berlangsung. Di saat itu pula, Del melihat mobil peserta Jerman melintas, hatinya kembali panas terbakar untuk kembali berlomba. Jafar yang melihat hal itu, mengizinkan Del kembali mengemudi dalam perlombaan. Del pun segera pergi menaiki mobilnya. Sementara itu Jafar mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang, membalas dendam kematian pamannya. Dengan semangat 45 mereka dapat mencapai puncak bukit dan menembak si tua bangka pemimpin Hamence, yang langsung terjatuh ke dalam lubang macan. Dengan jatuhnya pemimpin mereka, Hamence yang lain langsung menyerah. Del segera mengejar si Jerman. Terjadi perlombaan yang sengit antara mobil Jerman dan Amerika ini. Mobil merah dari Italia tampak mengalami bocor ban dengan mudah dilewati. Di depannya ada mobil Swedia dan Inggris yang bersaing ketat. Mobil Swedia jumping melompati sebuah gundukan hingga mengalami kerusakan. Di paling depan ternyata ada mobil Perancis yang mengalami kerusakan mesin ngebul. Mobil Swedia berhasil disingkirkan oleh von Glessing. Hingga tertinggal tersisa mobil Jerman dan Amerika yang bersaing tipis menuju garis finish. Ketika tinggal beberapa meter menuju garis finish, tiba-tiba saja ban depan mobil Jerman copot dan menggelinding sendirian ke garis finish. Si Jerman von Glessing berusaha protes ke dewan juri kalau roda mobilnya yang terlebih dahulu masuk ke garis finish. Tapi sayang dicuekin. Del akhirnya memenangkan perlombaan. Ketika sedang merayakan kemenangannya, Del melihat kuda Jafar datang. Del mengucapkan selamat tinggal kepada krunya, menunggang kuda itu, dan kembali kepada Jafar. Dan film pun berakhir dengan happy end. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.